Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza Pane. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah biofisika, di mana saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada hewan. Pada prinsipnya, semua hewan itu dapat menghasilkan listrik berupa impuls saraf di dalam tubuhnya. Hal ini untuk menanggapi rangsangan dari luar, untuk bergerak, untuk menghindari diri dari segala predator, untuk berburu mangsa, bahkan untuk navigasi. Meskipun pada umumnya gejala kelistrikan yang dihasilkan oleh hewan ini sangat lemah, tapi ada beberapa jenis hewan yang memiliki arus listrik yang dapat menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Beberapa hewan tersebut akan saya jelaskan berikut ini. Contoh yang pertama ada ikan belalai gajah. Dari namanya, belalai gajah, mulut ikan ini mirip dengan belalai gajah. Ikan ini dikenal dengan nama latin Gnatonemus petersi. Ketika dia tegang ataupun ketika dia stres, dia akan mengeluarkan listriknya. Ikan ini dilengkapi oleh organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs yang berada di bagian ekornya. Itu berfungsi untuk masker listrik statis bertegangan tinggi. Di dalam ekornya ada sel di mana di dalam selnya ini dia dapat menghasilkan muatan negatif. Sedangkan di bagian luar selnya yang berada di dalam ekornya itu dia menghasilkan muatan listrik positif. Dan hal tersebut terjadi saat dia beristirahat. Namun pada saat dia stres atau mengalami kegangguan dan saat dia kaget, dia akan langsung mengeluarkan sel arus listriknya dalam tegangan yang cukup tinggi. Dia juga dapat mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya dengan adanya elektroplugs yang dia miliki. Selanjutnya ada ikan pari listrik. Ikan pari yang dikenal dengan nama ikan pari listrik atau elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Dia bisa mengatur kapan dia harus mengeluarkan tegangan listriknya dan kapan dia tidak akan mengeluarkannya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Selain kepalanya, bagian ekornya pun juga sangat beracun dan mengandung listrik. Berikutnya ada ikan hiu kepala martil. Dari morfologi tubuhnya, kelihatan di bagian kepalanya dia berbentuk seperti martil. Oleh karena itu, dia disebut sebagai ikan hiu kepala martil. Di bagian kepalanya ini, dia memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan. Hiu ini dapat menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Biasanya, dia menggunakan kemampuannya itu untuk mendeteksi sinyal listriknya untuk mengetahui keberadaan mangsa yang ada di dasar pasir. Jadi, dia bisa mengetahui keberadaannya dan dia bisa menghindari adanya predator karena dia punya elektroreseptor. Dan hiu ini juga mampu mendeteksi gelombang arus laut. Dengan menggunakan elektroreseptor yang dia miliki tersebut, dia bisa menyesuaikannya dengan medan magnet bumi. Selanjutnya ada Electroporus electricus atau belut listrik. Belut listrik ini dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama kurang lebih dari 1 jam. Energi listrik yang dia keluarkan menurut penelitian diyakini dapat membunuh manusia dewasa. Disebabkan besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh belut listrik sangat besar dan mampu mengakibatkan kematian. Lele listrik. Lele listrik ini berasal dari perairan tropis di Afrika yang memiliki kemampuan kemasukan listrik hingga 350 volt yang besarnya energi yang dihasilkan lele ini sama dengan enzim yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama kurang lebih dari 45 menit. Lebah madu timur atau Apis cerana. Hewan ini dapat menghasilkan listrik dari sinar matahari. Dia memiliki kemampuan untuk menyerap sinar matahari. Kemampuannya ini berasal karena dia memiliki sel yang mana nama selnya adalah sel surya.
Lebah madu timur ini di permukaan tubuhnya memiliki pigmen warna kuning. Karena hal tersebut, dia dapat menjebak cahaya matahari yang mengarah pada tubuhnya. Kemudian, dari metabolisme tubuhnya, dia akan mengubah cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik, yang mana energi cahaya menjadi energi listrik yang diubah oleh lebah tersebut. Yang terakhir ada platypus. Di saat menyelam dan mencari mangsa, platypus akan menutup mata, hidung, dan telinganya. Saat mencari mangsa, platypus akan menggunakan elektroreseptor, yang mana elektroreseptor tersebut berada di dalam moncongnya. Dia akan mencari mangsa menggunakan dan bermodalkan elektroreseptor yang ada di moncongnya tersebut. Dia juga mampu menyelam di rawa-rawa dan di lumpur. Dengan elektroreseptor tersebut, dia dapat mendeteksi di mana keberadaan mangsanya dan bebas menyelam kemanapun. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kelistrikan pada hewan, di mana ada beberapa hewan yang memiliki listrik pada bagian tertentu dalam tubuhnya dan hanya ada pada beberapa hewan saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.